Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Oke teman-teman, mohon maaf ya baru bisa upload lagi nih. Nah, di video kali ini di sini saya akan coba buat tutorial bagi teman-teman di sini pengguna baru device ya, mau HP apapun. Nah, di sini untuk supaya kita melakukan scrolling dan aktivitas di smartphone itu lancar. Nah, yang pertama ini khusus untuk semua ya, semua device. Nah, biasanya ini rata-rata ada nih. Dan ini berhubungan dengan opsi developer ya. Oke, nah di sini langsung saja kita masuk ke dalam opsi developer teman-teman. Oke, nah kalau misalkan di sini di pengaturan juga sebetulnya ada khusus untuk device Xiaomi. Nah sebelum kita nanti masuk ke opsi developer, di sini kita coba masuk dulu ke bagian sini ya, ke bagian pengaturan. Nah oke, kemudian di sini langsung teman-teman masuk ke dalam setelan tambahan. Nah, di setelan tambahan di sini teman-teman langsung ke aksesibilitas. Nah, di aksesibilitas di sini ada penglihatan. Nah, penglihatan ini kita bisa ubah teman-teman ya. Nah, kita bisa ubah menjadi lebih kecil ataupun lebih besar. Itu tergantung teman-teman. Kalau saya sih di sini suka pakai yang S ya. Nah, kemudian di sini ada hapus animasi. Nah, hapus animasi ini sama saja sebetulnya dengan nanti kita akan coba setting di opsi developer. Nah, apa fungsinya untuk hapus animasi ini? Nah, jelas fungsi hapus animasi ini supaya kita pada saat transisi ataupun pada saat kita berpindah-pindah aplikasi itu akan lebih smooth, lebih lancar teman-teman, seperti itu ya. Nah, terutama di MIUI 13 saat ini. Kalau ini diaktifin itu seolah-olah MIUI 13 ini lambat teman-teman. Tapi kalau ini kita matikan, ini terasanya enak banget seperti itu ya. Nah, ini khusus untuk di device Xiaomi ya. Kita bisa akses lewat sini penglihatan dari aksesibilitas, kemudian penglihatan, dan di sini hapus animasi. Nah, bagi teman-teman di sini pengguna device lain selain Xiaomi, ini bisa kita akses lewat opsi developer. Nah, kita langsung saja di sini ya masuk ke opsi developer, sama di setelan tambahan, kemudian ke opsi pengembang. Masuk ke opsi pengembang, kemudian teman-teman cari ke bawah terus ya, ini masih di MIUI 12.5 teman-teman ya, dan di Android 11. Ini bisa Android 12 juga sama bisa untuk hal ini ya. Oke, langsung saja cari ke bawah. Dan di sini nanti teman-teman akan menemukan seperti ini ya. Nah, skala animasi jendela. Ini otomatis mati karena tadi di pengaturan aksesibilitas di bagian penglihatan kita sudah menghapus animasinya. Otomatis di sini juga animasinya mati, dan mati ya. Semuanya mati animasinya, animasi transisi. Jadi ini akan terasa lebih smooth ketika kita scrolling ataupun berpindah aplikasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini jelas ya. Nah, selanjutnya nih, Bang, bagaimana kalau misalkan untuk gaming? Nah, untuk gaming simple sebetulnya di sini. Khusus untuk di Android 11, teman-teman bisa akses untuk driver game ya. Nah, untuk di bagian opsi developer sama ya, kita akan memanfaatkan opsi developer, dan untuk driver game ini bisa di semua device. Teman-teman bisa dicek saja, langsung masuk ke opsi developer ya. Ini khusus untuk game. Kemudian di paling atas di sini ada preferensi driver grafis ya. Oke, kita cari. Nah, ini ada preferensi driver grafis, teman-teman diklik saja. Nah, kemudian di sini cari gamenya, baru nanti kita ubah menjadi driver game. Nah, kalau misalkan di Android 11 ini kita tidak ada nih teman-teman ya untuk opsi driver game. Contoh di sini ya, kita coba lihat ada game nggak di sini. Nah, ini ada Free Fire Max ya. Free Fire Max di sini kita bisa lihat dia hanya ada 2. Dan di sini kita harus aktifkan lewat set edit ya. Seperti itu untuk Free Fire Max, seperti yang sudah saya buat video tutorialnya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi bagaimana cara untuk mengaktifkan driver game di Android 11. Untuk di Android 12 saat ini saya masih coba cari cara teman-teman. Nanti kalau misalkan berhasil pasti saya akan share di channel ini. Oke, ya seperti itu Genshin Impact ya. Ini tinggal kita ubah saja nanti di set edit ya, tutorialnya biar lebih jelas. Nanti teman-teman bisa langsung saja cek link di deskripsi ya di bawah ya. Seperti itu untuk cara mengaktifkan driver game. Nah, tetapi kalau misalkan di sini teman-teman ya ingin lebih stabil dan lebih enak, sebetulnya di sini teman-teman tinggal diubah saja untuk si driver grafisnya ini menjadi driver grafis system.
Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan driver grafis system, ini memang ke game tuh lebih enak ya, lebih lancar sebetulnya. Cuman si device-nya itu akan lebih cepat, seperti kita overclock ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan fan cooler jika kita ingin menggunakan preferensi driver grafisnya yang grafis system. Seperti itu teman-teman. Jadi wajib harus menggunakan fan cooler ya. Oke, kemudian lagi di sini supaya game-gamenya pun lebih nyaman dan lebih aman. Ya, nah di sini teman-teman bisa modifikasi di ukuran log buffer ya. Nah di ukuran log buffer ini sebetulnya teman-teman harus disesuaikan dengan gamenya. Coba saja ukuran-ukuran di sini ya. Kalau misalkan untuk Genshin Impact biasanya di sini saya menggunakan yang 16 MB biar lebih cepat teman-teman. Untuk ukuran log buffernya biar lebih mantap lah seperti itu. Jadi untuk lag-lag seperti itu akan terminimalisir. Nah, tetapi kalau misalnya kita main di PUBG Mobile dengan menggunakan 16 MB itu ada kejadian ya, itu bisa malah jadi lag seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa diatur saja, disesuaikan ya, atau ya teman-teman misalkan di sini coba saya main gamenya itu fokus Genshin Impact, coba di 16 MB. Kalaupun misalkan untuk di PUBG Mobile itu coba saja teman-teman ya di 4 MB atau di 1 MB ya, seperti itu. Nah, di antara itulah dicoba. Kalau Genshin Impact ini jelas di 16 MB. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada lagi nih biar game itu lebih nyaman dan lebih mantap. Nah, teman-teman di bawah di sini ada 4 kali MSAA ya. Nah, 4 kali MSA ini kalau misalnya kita kombinasikan dengan settingan yang tadi driver grafis system, kemudian untuk 4 kali MSA-nya ini kita aktifkan, kita paksa aktifkan, ini di gamenya pun akan semakin lebih smooth teman-teman, lebih mantap, dicoba saja ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini, nah kalau misalkan sudah support di GPU Adreno 600 ini bisa teman-teman nonaktifkan overlay HW ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk pengomposian layar itu akan digunakan GPU teman-teman secara khusus ya. Nah, ini aktifkan, kemudian tadi pilih driver grafis system untuk di gamenya. Kemudian tadi di log buffernya teman-teman atur sesuai kebutuhan atau sesuai dengan gamenya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pasti ini mantap teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ada juga nih saran ataupun yang lainnya, boleh komen di kolom komentar. Tambahin lah seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi ya kalau misalnya ada HP baru saya suka menggunakan settingan seperti ini. Dan ya lumayan lah ada peningkatan yang cukup signifikan di proses performanya. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini, tips untuk supaya HP kita ini lancar, aman, dan juga saat bermain game tuh nyaman ya. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.